Halo pemirsa, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Kejari Pasbar dalam sepekan. Pemirsa, tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 masih bertambah. Tepat pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, 5 orang yang merupakan subkontraktor pada pekerjaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menahan 5 orang tersangka yang merupakan pengusaha dari Manado dan subkontraktor pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Bapak Ginanjar Cahya Permana SHMH mengatakan 5 orang tersebut berinisial AJG, MAP, YDM, BG, dan JP. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik langsung melakukan penahanan dan dititipkan di rumah tahanan Polres Pasaman Barat selama 20 hari ke depan. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menyebutkan penetapan tersangka terhadap 5 orang tersebut berawal dari PT MAM Energindo sebagai pemenang tender RSUD dengan nilai kontrak Rp134.859.961.000. Kemudian PT MAM Energindo sebagai pemenang menjual proyek itu kepada tersangka yang baru ditahan senilai Rp102 miliar. Para pelaku diketahui tidak mengerjakan proyek sesuai dengan spek atau gambar, sehingga menurut perhitungan ahli, kerugian negara sekitar Rp20 miliar. Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tersebut. Penanganan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat, yang mana pada hari ini kami dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melakukan penetapan tersangka terhadap 5 orang tersangka, yang mana para pelaku tersebut adalah pengusaha dari Manado. Adapun tindakan yang pelaku lakukan sehingga kita lakukan penahanan yaitu berawal dari PT MAM selaku pemenang proyek pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai kontrak sebesar 134 miliar. Namun demikian, PT MAM menjual proyek tersebut kepada para pelaku yang kita lakukan penahanan pada hari ini yaitu sebesar 102 miliar. Artinya ada 32 miliar yang hilang.
Selanjutnya pemirsa, hingga saat ini di Pasaman Barat masih sering terjadi tindak pidana narkotika. Seperti halnya minggu lalu, penuntut umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat kembali menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari penyidik Polres Pasaman Barat yang mana pelaku menggunakan dan melakukan transaksi jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu. Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari penyidik Polres Pasaman Barat dengan terdakwa berinisial ED dan IAM. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu. Awal peristiwa terjadi pada awal bulan September 2022, bertempat di Jorong Silaping, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Terdakwa 2 IAM menghubungi saudara H yang saat ini masuk ke dalam daftar pencarian orang untuk membeli 3 bungkus kecil narkotika golongan 1 jenis sabu. Kemudian terdakwa IAM menjual narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1, yakni ED, seharga Rp2.100.000. Selanjutnya, seminggu setelah dilakukannya jual beli narkotika yang pertama, terdakwa ED kembali membeli 2 bungkus kecil narkotika jenis sabu dari terdakwa IAM dengan harga Rp1.400.000. Kemudian pada tanggal 26 September 2022, sekira pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah terdakwa 1, ED, para terdakwa masih melakukan jual beli sabu dan menggunakan sabu tersebut. Lalu pada tanggal 27 September 2022, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pasaman Barat mendatangi rumah terdakwa 1 yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ED dan IAM. Di TKP tersebut, tim menemukan barang bukti yaitu 1 buah dompet yang di dalamnya terdapat 1 paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Setelah itu 6 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 buah timbangan digital, 3 buah kaca pirek, 3 buah sendok, 42 lembar plastik bening untuk pembungkus sabu, 2 unit handphone dan uang senilai Rp1.500.000. Dalam hal ini para terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2. Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Erisa Gustrianda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.